Hari ini polisi akan mengumumkan dalang di balik kerusuhan 21-22 Mei untuk mengakhiri kesimpang siuran. Sejauh ini sebanyak 447 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 67 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Siapa saja tersangka yang telah ditangkap dan bagaimana perannya? Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Ani. 447 tersangka kerusuhan, 67 diantaranya adalah anak di bawah umur. Ini sangat mengerikan. Selain bersifat sistematis, terstruktur, masif, dan juga brutal, aksi ini juga melibatkan anak di bawah umur. Ini yang membuatnya mengerikan. Nah, untuk anak-anak ini sebagian sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya, sebagian lagi masih menjalani pembinaan di rumah anak Cipayung, Jakarta Timur. Karenanya tidak heran jika publik sangat ingin mengetahui siapa saja dalang di balik kerusuhan yang memakan korban jiwa dan juga mencoreng kesuksesan pemilu serentak. Saya mengajak Anda untuk menelisik lebih dalam fakta dan juga data kerusuhan yang terjadi pada 21 dan 22 Mei lalu. Setidaknya ada 3 jenderal pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Sandi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Mereka disangka melanggar pasal-pasal yang terkait dengan makar dan atau kejahatan terhadap ketertiban umum. Yang pertama adalah kita lihat di sini, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan juga Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2010. Pada 20 Mei 2019 Sunarko dipanggil, kemudian diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan di rumah tahanan militer Guntur dengan 2 tuduhan, yaitu memiliki dan menguasai senjata api ilegal dan juga karena mengeluarkan pernyataan provokatif dan juga mengadu domba. Polisi menemukan bahwa Sunarko mengirimkan senapan laras panjang, lalu 2 magasin dan peredam senjata dari Aceh ke Jakarta. Lalu juga ada perintah untuk mengepung kantor KPU dan juga Istana Negara. Namun Sunarko menyatakan bahwa senjata yang dikirim ke Jakarta dari Aceh ini untuk diperbaiki dan disimpan di Museum Kopassus. Lalu Sunarko juga menyatakan bahwa rekaman perintah untuk mengerahkan massa dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tanpa seizinnya. Kita lihat jenderal yang kedua. Ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain. Beliau adalah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat. Penyidik memutuskan untuk menahan Kiflan pada 30 Mei lalu menyusul Sunarko terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Polisi menemukan ada perintah untuk tembak mati 4 tokoh nasional. Lalu Kiflan juga mengalirkan dana sebesar $1.500 Singapura kepada calon eksekutor untuk membeli senjata. Kiflan juga pernah berpidato bahwa kita akan merdeka. Pidato ini dilakukan di Rumah Rakyat yang ada di Tebet pada 5 Mei 2019. Namun versi Kiflan bahwa menyatakan tidak ada perintah eksekusi pejabat dan uang memang ada, transfer dana begitu, namun diserahkan untuk menggelar demonstrasi dan juga diskusi terkait peringatan Super Semar. Nah, untuk pidato kita akan merdeka, kata merdeka di sini disebutkan adalah untuk merdeka untuk berbicara, bukan untuk membentuk negara baru. Kita lihat jenderal yang ketiga. Ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Sofyan Yaakob yang menjadi tersangka sejak 29 Mei 2019. Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga tersandung kasus dugaan makar dan dilaporkan bersamaan dengan terlapor Egy Sujana dan juga Kiflan Zain. Sofyan Yaakob diduga menyebarkan seruan makar melalui sebuah video. Senin 10 Juni kemarin, Sofyan Yaakob sebetulnya dipanggil untuk diperiksa. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit. Pemeriksaan berikutnya dijadwalkan pada Senin 17 Juni. Kuasa hukum menyatakan bahwa tersangka akan bersifat kooperatif dan siap untuk diperiksa. Kita masuki bagian yang paling menarik. Peta keterlibatan yang saya buat berdasarkan sejumlah rilis yang dilakukan polisi dan juga liputan investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di majalah Tempo. Kita awali dari sentral terlebih dahulu, Iwan Kurniawan. Iwan Kurniawan adalah pada akhir Mei lalu pernah dirilis sebagai seorang eksekutor dengan inisial HK
Ini adalah salah satu calon eksekutor 4 pejabat negara. Iwan berdinas sebagai prajurit TNI sejak tahun 1990 dan kemudian desersi pada tahun 2005. Nah, polisi menemukan ada perintah dari Kiflan Zain kepada Iwan untuk membunuh 4 pejabat, yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan juga staf khusus Presiden bidang intelijen dan keamanan Goris Mere. Nah, Iwan juga sudah menyatakan ada perintah ini dalam wawancara dengan jurnalis Tempo di dalam majalah Tempo yang terbit pada 10 Juni. Nah, tidak hanya perintah, tapi juga ada aliran dana sebesar $1.500 Singapura dari Kiflan ke Iwan. Polisi juga menemukan bahwa ada aliran dana sebesar 60 juta rupiah dari Habil Marati yang merupakan caleg Dapil Sulawesi Tenggara ke Iwan. Nah, Iwan kemudian diketahui membeli 3 pucuk senjata dan kemudian menyimpan sepucuk revolver Taurus kaliber 8 yang digadaikan oleh Asmai Zulfi atau Vivi yang merupakan istri dari Maijen Purnawirawan Murwanto. Vivi diketahui adalah ketua gerakan Emak-Emak Peduli Rakyat atau Gempur yang merupakan organisasi sayap pendukung Prabowo Sandi. Vivi sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian sejak 24 Mei lalu. Vivi saat ini ditahan sekamar dengan rekannya, yaitu Ratna Sarumpait. Kita ketahui bahwa kasus dugaan makar atau juga kejahatan terhadap ketertiban umum ini melibatkan sejumlah politisi dan juga tokoh. Dan kita lihat mereka yang telah menjadi tersangka atau bahkan disebut-sebut terlibat. Yang pertama adalah Egy Sujana, politisi Partai Amanat Nasional yang sudah resmi ditahan sejak 14 Mei ini. Polisi menolak upaya pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka kasus dugaan makar dan juga keonaran ini. Bahkan memperpanjang penahanannya dari 20 hari kemudian diperpanjang lagi 40 hari. Alasannya adalah karena terkait proses pemberkasan perkara. Yang berikut adalah Lius Sungkarisma yang juga sudah menjadi tersangka, mantan wakil bendahara Dewan Pimpinan Nasional Soksi. Ada 17 saksi setidaknya yang diperiksa oleh polisi terkait kasus dugaan makar yang menjerat Lius. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono menyatakan bahwa proses pemberkasan terhadap tersangka Lius akan dilakukan mulai pekan depan. Nah, Lius juga sempat mendekam di rutan Polda Metro Jaya pada 20 Mei lalu. Namun kemudian permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh polisi dan Lius kemudian dibebaskan, tapi wajib lapor seminggu sekali setiap hari Selasa. Yang ketiga ada Mustafa Nahrawardaya, anggota Badan Pemenangan Nasional atau BPN dan juga politisi dari PAN. Mustafa sudah ditahan sejak 26 Mei atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, yang keempat, ini merupakan temuan dari teman-teman jurnalis investigatif dari majalah Tempo, Fauka Nur Farid. Anak buah Prabowo di Kopassus ini merupakan anggota tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998. Polisi menemukan bahwa diduga kuat ada koordinasi dengan kolega-kolega Fauka saat kerusuhan terjadi. Ada transkrip dari nomor telepon yang sudah diakui bahwa itu adalah nomor telepon Fauka dan berlokasi di sekitar Bawaslu. Yang berikutnya adalah Fauka juga ditengarai hadir di sejumlah rapat perencanaan unjuk rasa. Namun kemudian Fauka membantah dan menyatakan bahwa ketika itu pada 22 Mei posisinya jauh dari gedung Bawaslu dan dia juga tidak menghendaki bahwa ada jatuh korban. Fauka juga menyatakan tidak ada rapat perencanaan dan tidak pernah ikut dalam diskusi yang membahas persiapan unjuk rasa yang kemudian berakhir ricuh pada 21 hingga 22 Mei lalu. Namun pemirsa, kalau Anda ingat ada sejumlah sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan 4 pejabat negara dan 1 pemimpin lembaga survei yang belum diungkap oleh polisi identitasnya. Mereka adalah yang sudah diungkap oleh polisi yang terlibat langsung dengan Iwan Kurniawan atau yang akhir Mei lalu disebut sebagai HK. Namun masih ada AD. Jika pemirsa ingat, AD adalah orang yang memasok 3 senjata kepada Iwan Kurniawan dan melakukan transaksi dengan Iwan pada 5 Maret 2019. Lalu ada juga para eksekutor yang direkrut oleh Iwan Kurniawan, yaitu TJ dan juga AZ.
Ini TJ dan juga AZ. Mereka direkrut untuk melakukan eksekusi. Untuk TJ sendiri menurut keterangan polisi pada akhir Mei lalu TJ menerima uang sebesar 25 juta rupiah dari Iwan. Dan tugasnya adalah mengeksekusi 2 pejabat negara. Iwan akan mengeksekusi 2 sisanya, sementara AZ akan mengeksekusi pimpinan lembaga survei. Tapi kemudian AZ merekrut IF, eksekutor lain yang kemudian diberi imbalan sebesar 5 juta rupiah. Ini adalah tokoh-tokoh yang belum disebutkan identitasnya. Apakah nanti akan disebutkan? Kita tunggu. Kita tunggu sekali rilis yang akan dilakukan oleh Kadifumas Polri dan juga Kapuspen TNI pada siang hari ini. Siapa saja yang masuk dalam layer 3 dan juga layer 4 yang menjadi koordinator lapangan dan juga pelaku kerusuhan. Lalu siapa lagi yang berada di layer 1 atau layer 2? Layer utama yang merupakan aktor intelektual dan juga penyandang dana yang menjadi bohir para pelaku, menyediakan senjata, sampai membuking hotel di sekitar Bawaslu pusat kerusuhan pada 21 dan 22 Mei lalu. Kita tunggu. Zakia, kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas pemaparannya.